Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dalam pembahasan kitab Minal Kuburi Ilal Jannah au Ilan Nar oleh penulis Abdullah bin Ahmad Al-Alaf Al-Ghumidi. Tulislah kitab hambaku di dalam Illiyin. Ini berdasarkan yang terdapat dalam firman-Nya, tahukah kamu apakah Illiyin itu? Yaitu kitab yang bertulis, yang disaksikan oleh malaikat-malaikat yang didekatkan kepada Allah. Quran Surat Al-Mutaffifin ayat 21. Maka kitabnya pun tertulis di dalam Illiyin. Illiyin adalah nama kitab yang mencatat segala perbuatan orang-orang yang berbakti. Kemudian Allah berfirman kepada para malaikat, kembalikanlah ruh hambaku ini ke dalam tanah, karena sesungguhnya aku menciptakan mereka seluruh manusia dari tanah. Kepadanya lah aku akan mengembalikan mereka, dan darinya lah aku mengeluarkan mereka sekali lagi. Maka ruhnya pun dikembalikan lagi ke bumi dan dikembalikan lagi ke dalam jasadnya. Di dalam kubur, orang beriman yang telah wafat itu masih dapat mendengar suara sandal ketika para sahabat yang mengantarkannya itu meninggalkan pekuburannya. Maka ketika mereka semua telah pulang, datanglah kedua malaikat. Kemudian kedua malaikat itu mendudukannya lalu bertanya kepadanya, siapakah Rabbmu? Maka ia pun menjawab, Rabbku adalah Allah. Kemudian mereka bertanya lagi, apa agamamu? Ia menjawab, agamaku adalah Islam. Kemudian keduanya menghadirkan Nabi SAW di hadapannya seraya bertanya, siapakah lelaki ini, yang mana ia telah dulu diutus di tengah-tengah kalian? Ia menjawab, ia adalah Rasulullah SAW. Kemudian malaikat kembali bertanya, apakah amalanmu? Ia menjawab, aku membaca kitabullah, kemudian aku mengimaninya dan membenarkannya. Di dalam riwayat lain disebutkan kemudian malaikat menghardiknya seraya bertanya, siapakah Rabbmu? Apa agamamu? Dan siapakah nabimu? Dan sesungguhnya pertanyaan ini adalah fitnah terakhir yang dialami oleh seorang mukmin. Berkenaan dengan hal ini, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Allah meneguhkan iman orang-orang yang beriman dengan ucapan yang teguh dalam kehidupan di dunia dan di akhirat, dan Allah menyesatkan orang-orang yang zalim dan memperbuat apa yang Dia kehendaki. Quran Surat Ibrahim ayat 27. Maka ia pun menjawab, Rabbku adalah Allah, agamaku adalah Islam, dan nabiku adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian terdengar suara seruan dari langit, sesungguhnya hambaku itu adalah benar. Maka bentangkanlah jalan baginya menuju surga. Pakaikanlah ia dengan pakaian dari surga, dan bukakanlah baginya pintu menuju surga. Maka bau wangi dan harum pun memenuhi kuburannya, dan kuburannya pun dilapangkan baginya sejauh mata memandang. Kemudian datanglah kepadanya seseorang yang memiliki wajah yang rupawan, memakai baju yang bagus, dan tercium dari tubuhnya bau yang harum. Lalu ia berkata kepadanya, bergembiralah dengan sesuatu yang akan menggembirakanmu. Di dalam riwayat lain disebutkan, bergembiralah atas apa yang engkau dapatkan berupa keridhaan Allah dan surga yang di dalamnya terdapat kenikmatan yang kekal. Ini adalah hari di mana engkau dulu pernah dijanjikan akannya. Mendengar hal itu, maka ia pun menjawab, begitu pula dengan engkau. Semoga Allah memberikanmu kabar yang baik. Akan tetapi siapakah engkau? Karena sesungguhnya wajahmu itu seperti wajah seorang yang datang membawa kebaikan. Maka orang itu menjawab, aku adalah amal solehmu.
Demi Allah, aku tidak mengetahui dirimu selain bahwa engkau adalah orang yang bersegera dalam ketaatan kepada Allah dan lambat dalam kemaksiatan kepada Allah. Semoga Allah membalasmu dengan kebaikan. Kemudian dibukakanlah baginya pintu surga dan pintu neraka. Lalu dikatakan padanya, ini adalah tempat kembalimu jika engkau bermaksiat kepada Allah, yaitu neraka. Akan tetapi Allah telah mengganti tempat kembalimu dengan surga. Maka ketika itu ia melihat segala apa yang ada di dalam surga, padahal ia masih berada dalam kubur. Melihat hal demikian, maka ia pun berkata, Ya Rob, cepatkanlah terjadinya hari kiamat, agar aku kembali mendapatkan keluarga dan hartaku. Maka dikatakan kepadanya, tetaplah engkau di situ sampai terjadinya hari kiamat. Rasulullah lanjut bersabda, dan sesungguhnya hamba yang kafir itu dalam riwayat lain, hamba yang fajir apabila ia meninggalkan dunia dan menghadap akhirat, maka akan turun kepadanya para malaikat yang kasar lagi keras dari langit dengan muka yang hitam sambil membawa pakaian dari neraka. Kemudian mereka duduk di sekelilingnya sejauh mata memandang. Kemudian datanglah malaikat maut yang ketika ia telah duduk di samping kepalanya, maka malaikat maut pun berkata kepadanya, Wahai jiwa yang keji, keluarlah untuk mendapatkan amarah dan kebencian Allah. Maka ketika itu seakan-akan jasadnya pecah berserakan. Kemudian malaikat maut pun mencabut nyawanya, sebagaimana ia mencabut besi yang memiliki cabang yang bengkok dari bulu wol yang basah. Di dalam riwayat lain disebutkan, maka ketika itu pembuluh darah dan sarafnya terputus. Dan ketika ruhnya keluar, maka setiap malaikat yang ada di langit dan di bumi serta malaikat yang ada di langit melaknatinya. Dan tidaklah setiap penghuni pintu dari pintu-pintu langit kecuali berdoa kepada Allah agar ruhnya itu tidak lewat di hadapan mereka. Maka ketika ruhnya keluar, malaikat maut pun mengambilnya, dan ketika ruh itu terambil, maka malaikat-malaikat yang lain juga menunggu keluarnya ruh itu, tidak membiarkan ruhnya itu berada di tangannya malaikat maut sekejap mata pun, sehingga mereka memakaikan pakaian dari neraka itu. Setelah ia memakai pakaian itu, maka keluarlah dari tubuhnya bau seperti bau mayit yang paling busuk yang ada di muka bumi. Kemudian mereka para malaikat naik ke atas langit dengan membawa ruhnya. Dan tidaklah ketika mereka duduk dan para malaikat yang mengantarkannya melewati sekumpulan malaikat yang lain, kecuali mereka akan berkata, bau busuk apakah ini? Maka para malaikat yang membawa ruh itu pun menjawab, Fulan anak si Fulan, dengan menyebutkan nama yang paling buruk, yang mana dengannya ia dinamai di dunia, sehingga ketika mereka sampai ke langit dunia, maka malaikat yang membawanya pun meminta agar pintu langit dunia itu dibukakan kepadanya. Akan tetapi pintu langit dunia itu tidak dibukakan untuknya. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membaca ayat berkenaan dengan hal ini. Sekali-kali tidak akan dibukakan bagi mereka pintu-pintu langit, dan tidak pula mereka masuk surga hingga unta masuk ke lubang jarum. Quran Surat Al-A'raf ayat 40. Kemudian Allah Azza wa Jalla berfirman kepada para malaikat, catatlah kitabnya itu di dalam sijjin, di dalam bumi yang paling dasar. Lalu dikatakan
kepada para malaikat, kembalikanlah hambaku itu ke dalam tanah, karena sesungguhnya aku menciptakan mereka darinya, kepadanya lah mereka kembali, dan darinya lah aku akan mengeluarkan mereka sekali lagi. Maka seketika itu juga ruhnya dilemparkan dari atas langit dengan sekali lemparan hingga ruhnya itu jatuh di atas jasadnya. Kemudian Nabi membaca ayat yang berbunyi, barang siapa mempersekutukan sesuatu dengan Allah, maka adalah ia seolah-olah jatuh dari langit lalu disambar oleh burung, atau diterbangkan angin ke tempat yang jauh. Quran Surat Al-Hajj ayat 31. Maka setelah itu ruhnya pun masuk lagi ke dalam jasadnya. Di dalam riwayat lain disebutkan, sesungguhnya ia mendengar suara sandal para sahabat yang mengantarkannya. Ketika mereka semua meninggalkan pekuburannya, setelah ruhnya kembali ke dalam jasadnya, maka datanglah kepadanya dua malaikat. Kemudian kedua malaikat itu mendudukkannya lalu bertanya padanya, siapakah Rabbmu? Maka ia pun menjawab, aku tidak tahu. Lalu kedua malaikat kembali bertanya, apa agamamu? Ia menjawab, aku tidak tahu. Kemudian keduanya menghadirkan Nabi Muhammad SAW di hadapannya seraya bertanya, siapakah lelaki ini yang mana ia telah diutus di tengah-tengah kalian? Ia menjawab, aku tidak tahu. Maka tiba-tiba terdengar suara seruan dari langit, sesungguhnya ia telah berbohong. Maka bentangkanlah baginya jalan menuju neraka, dan bukakanlah baginya pintu menuju neraka. Maka ketika itulah panas dan angin panas neraka memenuhi kuburannya, dan kuburannya pun dipersempit hingga tulang rusuknya masuk ke dalam rusuk lainnya karena saking sempitnya. Lalu datanglah seorang lelaki yang memiliki rupa yang buruk, baju yang buruk, dan berbau busuk. Kemudian ia berkata kepadanya, bergembiralah dengan sesuatu yang akan menyengsarakanmu. Sesungguhnya hari ini adalah hari di mana engkau pernah dijanjikan akannya. Mendengar hal itu, ia pun menjawab, begitu pula dengan dirimu. Semoga Allah memberikan kabar buruk bagimu. Siapakah dirimu? Seperti wajahmu adalah wajah seorang yang datang membawa keburukan. Maka ia pun menjawab, aku adalah amal burukmu. Demi Allah, aku tidak mengenal dirimu kecuali engkau adalah orang yang lambat dalam melaksanakan ketaatan kepada Allah dan cepat dalam melaksanakan kemaksiatan kepada Allah. Maka Allah pun memberikan balasan keburukan kepadamu. Lalu ia pun diserahkan kepada malaikat Zabaniyah yang buta, tuli lagi bisu, sedang ia memegang palu dari besi. Seandainya palu itu dipukulkan ke sebuah gunung, niscaya gunung itu akan menjadi debu. Maka kemudian malaikat Zabaniyah pun memukulkannya dengan sekali pukulan hingga ia menjadi debu. Kemudian Allah mengembalikan jasadnya seperti semula. Lalu ketika jasadnya kembali sempurna, ia pun dipukul sekali lagi, maka ia pun berteriak dengan teriakan yang dapat didengar oleh seluruh makhluk kecuali jin dan manusia. Lalu dibukakan baginya pintu neraka dan dibentangkan kepadanya alas dari neraka. Kemudian ia pun berkata, ya Robku, janganlah engkau percepat terjadinya hari kiamat. Hadis riwayat Ahmad. Demikian
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.